nanti form 1 untuk yang kasa ya, ada yang untuk kasa, yang form kedua ini berarti adalah alkohol. Kalau nanti ada alkohol swab berarti pakai alkohol swab saja, kalau ini kededak ya. Jadi ini nanti ada kasa di dalamnya. Kemudian ada spoon, steril, aman ya Bapak, laki-laki 7,5 kira-kira aman ya? Cukup ya Pak ya? Kalau 6,5 kayaknya kejepit gitu ya, yang bagian aja biasanya agak kejepit. Kemudian kasa perlah. Nah, kalau dilihat secara penampang memang kalau ya bagian ada terbaca memang ya, luka, lihat lagi ada luka yang bilang luka bersih, luka kotor, tergantung dari kontaminasi. Ada lagi nanti luka terbuka, luka tertutup. Yang dibilang tertutup ada yang dibilang luka tertutup, dia tidak terlihat ada luka tapi memar. Atau nanti justru luka yang terbuka. Atau nanti ada luka lecet atau luka bakar. Nah itu nanti balik lagi ya ke konsep untuk luka-lukaan. Atau dilihat dari sisi proses penyembuhan luka. Ada yang bilang akut, ada yang bilang kronis. Akut sesuai fase, inflamasi, proliferasi, matur. Atau yang kronis, ada terjadi perpanjangan fase, tergantung nanti di mana dari kondisinya. Inflamasi kah yang memanjang, yang harusnya selesai 0 sampai 3 atau 0 sampai 5, tergantung referensi. Ada yang bilang 03, 05, inflamasi. Proliferasi 5 ketemu sampai 21 minggu, 21 hari maksudnya ya. Atau nanti sampai 2 tahun yang sudah dimaturasi. Jadi nanti dilihat kembali kalau yang dari proses penyembuhan harapannya selesai ya. Makanya biasa masih ada panas kan, masih sesuai dengan fasenya dia 0 sampai 3 atau 0 sampai 5, itu dari proses penyembuhan. Pertama biasa verifikasi order, memastikan benar keadaan ini ternyata ada desi di bed 1 dengan desi bed 2. Jadi yang mana verifikasi order, alatnya tadi yang sudah kita sampaikan, kemudian kita pastikan benar dengan pasiennya, cek lagi gelang identitasnya. Selamat pagi Bapak, selamat siang, saya Nurse Desi dari Universitas yang hari ini akan melakukan perawatan luka dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman, mencegah terjadi infeksi dengan waktu kurang lebih 10. Kira-kira Bapak bersedia? Kan minta persetujuan itu di fase pra interaksi. Jadi ikuti saja masa telur. Karena kalau kita bicara perhitungan ya Bapak Ibu, SPO itu dia satu paling tertinggi bobotnya itu adalah di tahap kerja 6. Kalau yang lain 1. Jadi kalau bagian melewati berarti tidak ada nilai. Nah, perinteraksi dia bobotnya 1, di tahap kerja nanti bobotnya 6 kalau sempurna dilakukan. Sampai nanti tahap yang diterminasi ya. Jadi mungkin ada yang saklek, maunya runut, ada yang bagian lewatkan, akhirnya negatif gitu ya. Tapi kalau ada yang kurang lebih sih kurang lebih aja gitu ya. Oke, kemudian kita masuk tahap kerja, baca bismillah dalam hati, cuci tangan. Kemudian yang Bapak lihat salah di ulun harusnya ditiru. Ulun salah ya. Ya. Salahnya pakai cincin ya, apa ada buah kan? Jadi kalau bisa ditiru. Biar ambil handscoon bersih. Nah, habis biar ambil handscoon bersih, dia lihati. Nanti skenario-nya dia bilangnya lukanya di mana? Batis kah? Tangan kah? Abdomen kah? Nah, bebaskan area yang mau kita lakukan perawatan luka. Kalau dia tertutup dengan pakaian, dia tertutup dengan selimut, jadi biar hati aja. Maaf, memang dapatnya cuma penampang gitu ya. Jadi mungkin aja karena bagian kan ada 3 gerbong ya. Setahun 3 gerbong sayap kanan. Kadang muter 12 ya. Berarti ada 2 gerbong. Jadi mungkin ada yang nanti ketemu di abdomen atau nanti ketemu di penampang yang mana. Jadi nanti lihat aja. Bebaskan area yang mau kita lakukan perawatan ya. Kita atur posisinya, kemudian kita pasang perlak ya. Artinya ini yang begini berarti posisi kepalanya di situ, penampangnya kan gini ya. Nah cuma dapat penampang, ada full body gitu. Jadi seperti ini. Kemudian kita ambil
sebelumnya nanti kita pastikan kembali alat yang mau kita gunakan kita dekatkan sehingga memudahkan mobilisasi kita, karena kan kita tidak ada yang namanya asisten atau teman di samping. Jadi senyamannya bagian pian. Jadi kalau memang nanti penampangnya ditaruh di bed, berarti bawa baki aja kita dekatkan. Jadi jangan bagian pian terlalu jauh aktivitasnya, jadi lebih cepat gitu. Karena mengingat yang di 10 menit tadi. Kemudian yang ini kita buka ya. Nah, yang pertama kita mau melihat ini dulu kan. Ini memang pengkajian itu kalau ada dua, ada pengkajian yang di awal dengan pengkajian nanti setelah dilakukan pembersihan. Kenapa di awal tidak bisa melakukan pengkajian panjang lebar? Karena kita belum tahu di dalamnya, ya. Tapi kalau ketika nanti ketemu kasa begini, otomatis oke, berarti kita ada eksudat yang keluar. Ya kan rigat. Tapi kalau dia bersih aman, berarti tidak ada eksudat kan? Nah gitu. Nah, berarti kita lihat ini kelihatan 75% berarti ada eksudat. Eksudatnya nanti tergantung lagi merah kah, ya kuning kah, atau agak-agak puruan, agak-agak menghijau-hijau misalnya. Jadi nanti tergantung. Dilihat dari sini. Kemudian kalau 6-10 berdiri di sana masih nutup, terkeluar bau, berarti dia baunya kuat. Masih nutup di sana udah wangi, berarti odor dia kuat. Tapi ketika 6-10 langkah di sana, ini dibuka baru tercium, berarti odornya adalah sedang. Ketika ulun beparak, nah, dan seperti ini baru tercium, berarti kan odornya dia ringan atau tidak ada sama sekali negatif. Itu odor, jadi bukan bau, maksudnya bau sih, odor itu adalah bau gitu. Nah, kemudian ketika ini sudah, ya, ketika sudah di sini kita ambil pinset, buka alkohol swab, kalau ada alkohol swab sobek aja. Kemudian kita sini, ya, ambil, tapi tetap mempertahankan jangan sampai menyentuh yang lain, karena kita masih yang bersih. Ya. Kita ambil, kemudian alkohol swab, nggak ada, biasa aja kok Bapak Ibu. Kalau untuk membuka dia tidak ada teknik sama sekali ya, buka-buka aja. Paling yang kita perhatikan nanti lihat arah pertumbuhan bulu kalau pada pasien, jadi kita mengikut. Nah, satu tangan kita tahan untuk membuka, ya, pada menahan area kulit pasiennya sambil ini menarik. Nah, ini membuka, udah selesai. Yang ini kita lihati, habis ini ulun hendak membersihkan. Artinya ketika ulun hendak membersihkan, mau ganti nih handphone ke yang steril. Artinya habis ini udah siap-siap kalau lagi menyentuh yang lain. Kalau kekawanan pian yang di rotasi pertama behimat menghabisi kasa, ini bisa habis. Nah, kan masa telurnya sidin, oh nah behimat serat. Nah jadi kan habis. Artinya bagian pian harus menyiapkan ini. Nah, menyiapkan ini antara kasa yang ini Bu dengan yang ini, tanyaman ini, ya. Karena ini tinggal black, buka, tuntung. Kita tetap menjaga jangan sampai menyentuh area kasanya, karena kita tetap menjaga dia. Nah, gugur. Tapi yang ini ada kayak bukan ini sih ya, mana yang sudah berbuka tadi? Sih, pasir itu semua. Oke. Nah, ada yang sudah berbuka. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, karena apa? Kalau memang nanti yang disediakan yang ini, cuman karena kita tadi tetap menjaga, dia suka berikit Bapak Ibu yang ini. Ya. Nah, jadi nanti yang ini Bapak Ibu, biar lihatnya ujung-ujungnya terkadang dia ada yang nempel. Jadinya pada mau gugur, nah ini kan, jadi pian tarik dulu sampai menyentuh ujung-ujungnya. Nah,
ya pada diunggah sih nggak ada ya, cuman berikit aja nempel. Nah ini kan nggak aman. Nah gitu. Nah jadi ujung-ujungnya dia nyangkut, oke. Jadi kalau udah, jadi ujung-ujungnya pian cek dulu, ada yang berikit, ada jadi cubit. Tarik. Nah, ini kalau sudah, karena kawan yang lebih hemat tadi kan ya, karena kawan yang lebih hemat tadi, iya habis. Nah, kemudian ambil NaCl, habis berhemat secukupnya aja. Nah, yang penting basah. Ini sudah, pastikan ini kededa lagi anak uji japa yang lain, karena anak berganti. Nah sudah, lepas handspoon. Ambil handspoon, berusaha tawar menawar kan lawan penguji. Pak, grand memory aja lah harusan. Kan terkadang ada suka yang tawar menawar gitu ya. Kalau memang disediakan, kecuali habis ya Bapak Ibu, kecuali habis boleh bagian-bagian harusan. Memang yang mau olah, iya mau olah lawas itu memang di sini biasanya kalau lagi itu selait. Enggak Pak, yang di awal aja tadi. Ya tidak salah. Karena kita udah mau pakai ini. Tadi udah selait tadi ya. Nah ini 10 menit. Lagi baik-baik aja yang ini. Iya, karena tadi yang kena terselait. Nah, jadi Bapak Ibu yang punya perhiasan, ibu-ibu biasanya lepas dulu gini gue, suka nyangkut. Nah ini kalau sudah, kita jauhkan saja. Ambil handscoon, ambil pinset. Ambil pinset, memang jar SPO kalau sudah boleh sih langsung, tapi ikuti aja SPO-nya kan bilangnya yang prosedur ini gunakan lagi pakai pinset gitu. Ini ambil pinset. Kalau memang dia terlalu basah, boleh ibu peras dulu ya ininya. Ibu peras dulu. Kalau terlalu basah, kalau tidak ya sudah. Kemudian kalau usap aja. Sampai kapan? Sampai kita rasa sudah bersih. Nah, baru kalau sudah kita membersihkan, ini kan di M2, M1 ya, kita mencuci kan, sama nanti dengan yang luka kotor. Ini kita kaji, kenapa? Takutnya tadi yang di awal kita pikir 10 cm, ternyata ada cuma 8 cm, karena dia ada bekas darah. Nah jadi setelah selesai, kita lihat warna dasar dia apa, merah, tepinya apa, tepi di sekitar luka, sekitarnya ada undermining atau kadang biasanya undermining kan lebih kepada luka-luka yang kotor gitu ya, yang ada terowongan atau goa. Kalau ini kan dia udah dijahit gitu sama dokter, jadi kayaknya udah aman. Nah, kita lihat kondisinya. Kalau sudah, kalau dirasa ada yang perlu kita angkat, berarti angkat. Kalau di luka yang agak-agak kotor kayak luka decubitus misalnya ya, atau yang luka diabetikum, kalau memang ada yang bisa diangkat, berarti kita ambil gunting yang bisa saja. Tidak usah yang kalau masih keras berarti nggak usah, karena kalau dia muncul perdarahan kita akan balik lagi ke fase yang pertama. Kalau keras cukup pilihannya autolisis, mechanical, surgical, biological, atau enzymatic, itu hanya pilihan. Yang paling sering autolisis dengan menggunakan bantuan support balutan dari luar. Dia akan 3 hari dibuka, dia akan lembek gitu. Karena itu tadi. Nah, atau yang bisa diangkat kita misalnya kita potong. Sudah, kalau memang dirasa ini boleh kita irigasi lagi kalau pada luka yang kotor. Kalau luka bersih tadi kita ambil ya, kita usap 1 kali sampai bersih. Sudah selesai. Nah ini kita sudah selesai. Kemudian baru kita ambil kasa untuk nutup. Tapi yang pinset 2 yang kita pakai saat kita membersihkan jangan ditaruh sini ibu-ibu, karena ini mau pakai. Nah ini ambil yang ini,
Kalau mau kada repot, kada mau buka-buka lipat-lipat, ambil 2. Tapi kalau mau ambil 1 ya kada masalah. Kalau mau ambil 1 ini misalnya berarti kita buka yang ininya, kita buka. Nah berarti cukup 1. Tapi kalau mau bagian pian kadahana kali jerulun, tadi kan dia agak pendek sehingga masih begini kan. Nah masih seperti ini, ambil kasa yang kedua. Jadi kita timpa di kasa yang pertama. Nah kita timpa begini, sudah. Jadi bagian pian kada perlu ibu melipat-lipat, ambil timpa yang ini. Tapi kalau ini memang posisinya dia lebih lebar gitu ya, jadi kalau mau dibuka ya dibuka silahkan. Nah kalau ini sudah selesai, baru kita ambil optik. Ada yang sudah berbuka. Nah ini tadi boleh kabu kita potong duluan, bisa aja sih sebenarnya Bapak Ibu mau potong duluan, cuman pastikan lagi takutnya nanti kelingkuaran, kepanjangan atau kependekan. Jadi kalau sudah begini kita sudah bisa mengukur nih, menentukan. Untuk menentukan panjang luka ada yang memang dengan penggaris luka, penggaris kayak kita garis biasa yang panjang ya, tapi dia ada yang dari plastik yang kita laminating. Jadi tuan A umur berapa kunjungan 1 itu masih kita bisa pakai kalau kita hapus. Tapi kalau yang kada mau dihapus, yang dari kertas, berarti kunjungan 1 udah selesai. Nanti dia datang kunjungan kedua hari keberapa, nanti dari penggaris. Jadi ketahuan. Kalau di sini anggap aja satu kotak ini 1 cm, jadi kurang lebih panjangnya misalnya berapa, 10 atau berapa ya, atau lebarnya 0, berapa gitu. Ini kalau mengukur panjang dan lebar. Nah kalau sudah, karena tanpa asisten, gak usah, jadi buka satu sisi aja dulu Bapak Ibu. Sisi pertama aja dibuka. Memang ini agak agak kecil, ada ukuran yang ultrapik yang lebih lebar gitu ya, jadi kada perlu harus 2. Nah kemudian kita tutup, jadi baru buka sisi yang sebelahnya gitu. Karena ini kayaknya ada aja kok lebih dari 10 menit biasanya. Makanya kalau luka kotor bisa sebenarnya Bapak Ibu kalau mau diinikan, tapi pertimbangan dulu bagian pian kan akan bercerita lagi irigasi kan gitu ya, irigasi. Kemudian irigasi misalnya untuk mencuci lukanya. Nah ini kalau sudah, kita rapikan pasiennya, rapikan alatnya. Tahap terminasi, evaluasi Bapak bagaimana perasaannya, Ibu bagaimana perasaannya setelah dilakukan perawatan luka. Kemudian objektifnya kita lihat panjang 10, lebar 0, tidak ada odor, tidak ada eksudat, tepi luka ada jahitan berapa misalnya nih ya, kalau yang masih kelihatan. Kemudian dasarnya tidak ada kemerahan. Pada hari ini dilakukan perawatan luka oleh nurse siapa? Penkesnya bisa disampaikan Bapak Ibu, karena ini masih ada luka, makan makanan yang bergizi ya, protein biasanya ya, untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Oke, nah, oke, clear Bapak Ibu untuk yang osten. Ada mau ditanya? Ibu, itu kan karena lukanya kecil, kalau lukanya besar berarti kalau membersihkan kasanya kan satu arah, kalau yang besar samping-sampingnya gimana? Oke. Kalau lukanya nanti kan ada 2 sisi tadi ya Bu ya. Nah, nih ada 2 sisi yang di sini di kasa kita bersihkan dulu yang sekitar ya. Takutnya nanti kita kesini, tangan udah clear ya Bu ya, lagi membersihkan yang sekitar, takutnya nanti akan berefek. Jadi ini dulu aman, baru kita ambil tangan. Ya. Tapi kalau luka kotor beda lagi Bu.
Kalau luka kotor, luka yang ada kayak dekubitus kan macam-macam biasanya gitu ya. Jadi nanti posisinya M1, kan M1 itu mencuci. M1 nanti begini. Ada baskom kan begini. Baskom, ini cairan NaCl, guyur. Kemudian ada sabun khusus luka. Sabun luka, cuci aja. Tapi lihat lagi lukanya yang mana. Luka aman, kalau bukan luka kanker boleh ya guyur. Tapi luka kanker hati-hati karena dia mudah perdarahan, Bu. Kalau dia perdarahan akan balik. Makanya kalau kanker agak-agak sensitif gitu. Jadi harus dipastikan dulu nih luka. Kalau luka biasa kasih sabun. Nah ini contoh aja sih kemarin sama anak-anak reguler. Memang sekarang kan modern dressing dia memang punya khusus luka sendiri, Bu. Ya, Dan udah diteliti dia memang aman untuk luka, tidak akan membuat granulasi bermasalah. Nah, kemudian kasih. Kemudian kalau sudah kan kita cuci, kita guyur NaCl. Kalau di walker dia menggunakan air minum, Bu. Botol. Air itu. Mineral. Ya, air mineral. Kalau ini berapa kosnya ya? Lumayan kalau yang ini, kalau di walker dia memang air mineral dan memang sudah pasti mati lah ya kumannya gitu. Ini kemudian selesai cuci, M2 angkat. M2 tadi kita lihat Ibu, ada yang perlu ada? Kalau memang keras, di M2 lah nanti kita off. Warna dasarnya merah, berarti saya perlu balutan A. Kalau warna dasarnya hitam, berarti saya perlu balutan yang B. Oh, tadi behemoth menggisang, berdarah, ambil kalsium alginate. Dia bentuknya kayak selebaran untuk ngedip perdarahan, Bu. Kalau nanti ternyata habis kita lihat ya banyak eksudat, saya perlu pum. Makanya memang sebenarnya ada yang bilang konvensional sama modern kok lebih mahal modern. Memang secara harga lumayan gitu ya, tapi untuk kosnya sendiri dia pergantiannya kan 3 hari gitu Ibu ya, beda dengan yang konven. Konven kasa kalau sudah kering kita buka berikit, tarik paksa berdarah gitu ya. Ya, kemudian nanti misalnya ini contoh aja sih. Tadi misalnya ada yang hitam atau kuning, nggak bisa diangkat, taruh begini, Ibu. Ada eksudat contoh ya, ini misalnya foam. Foam itu dia kayak spons ibu-ibu yang pakai bedak, Pak. Ada spons ya. Nah, itu ini primer, dia langsung kena pada bagian dasar. Ini sebagai yang untuk si eksudatnya tadi. Kemudian boleh penggunaan ini atau penggunaan elastis bandage gitu. Ya, elastis atau yang coklat itu apa sih namanya? Elastis kan ya? Ya. Nah, ini jadi nanti tinggal begini Bapak Ibu. Ini sebagai sekunder. Nanti tambah bantalan, Bu. Ya, kalau memang tadi jerulur balik lagi, Bu. Tergantung kondisinya lagi. Dan ini memang dia kada usah di apa-apa. Kalau itu kan kita perlu gigi yang itu ya. Ini dia akan nempel, udah selesai begini. Nah, dia nempel. Oh, Kada perlu, tapi memang ini ya lumayan lagi. Boleh aja kalau cuma punya kasa gulung kan sebagai sekunder saja. Yang primernya kan tadi udah di cream yang kita zinc cream pertama itu kalau yang di modern dressing. Tapi kalau yang konven balik lagi ibu-ibu, apapun luka kasa ya. Tapi apapun luka nanti kasa. Kalau kita lihat memang ini berarti taruh nanti kasanya, biar kita ada referensi yang bukan bakal sih, basah dulu ya, basah dulu, taruh basah dulu ya di bagian lukanya, karena kan kalau luka dekubitus itu dia tidak akan ini ya untuk bisa sudah dijahit, nanti dia ada rongga. Dari rongga itu dia harus naik dulu supaya epitel bisa nyebrang. Jadi nggak bisa langsung dijahit kayak luka SC. Nah, taruh luka kasa basah, tutup kasa kering baru pakai. Cuman tadi pertimbangannya tadi karena melihat estimasi waktu 10 gitu ya. Jadi mungkin memang lebih banyak pengeluaran dia yang luka bagian bilangnya mungkin luka bersih gitu, bukan luka kotor. Oke, mungkin ada berarti yang dulu kan waktu zaman kuliah dulu
memutar dari Ah, dalam ke luar. Sekarang nggak dalam lagi ke kan? luar nih. Kalau dalam keluar kan biasanya kalau kita mau pasang infus gitu ya Bu ya. Dari dalam ke Ya. luar. Oh berarti kalau misalnya luka cukup sekali. Sekali. Kalau yang dari prosedur itu. Tapi kalau luka kotor nggak ada sih Bu. Kayak kita nyuci gimana sih? Nyuci biasa aja, nggak ada. Yang penting kita lihat bersih. Kemudian yang mana yang mau ditarik ya udah. Nah, habis kita nyuci tadi udah diangkat jaringan, takutnya kan ada jaringan yang kita angkat nempel. Iya. Jadi guyur lagi Bu untuk memastikan dia tidak tertinggal seperti itu. Karena kalau tertinggal akan muncul masalah lagi karena ada benda asing di luka kita gitu. Ya, mungkin bisa menjawab ya Bu ya kira-kira. Ya, apa? Yang perawatan modern tadi Bu, kan sampai 3 hari kan ininya. Ada yang bilang 3 hari, jadi sebenarnya tergantung ini sih Pak, kondisi. Kalau kita lihat eksudatnya di sekundernya masih aman atau ternyata kali pertama udah nempes, nah berarti mungkin ganti. Ya, tergantung kondisi sebenarnya. Nggak tahu rumah sakit udah ini ya Pak ya. Pokoknya ada di bagian ini sih. Oh, Perawatan iya. muka ini. Sebenarnya kalau di sini yang udah punya polikaki diabetik mungkin ada yang ini sama BPJS ya, ada yang bisa mungkin. Tapi memang kalau dilihat dari kos-kosnya memang ada yang lumayan harganya, harga balutannya Pak, Oke, lumayan mahal. Tapi mungkin di beberapa ini sudah banyak sih kalau di Banjarmasin dan Banjarbaru, pada tahu kan yang di daerah bagian-bagian yang lain. Ada yang di Martapura, satu jalannya sudah. Kalau Ansal udah ya? Ada yang Ansal kan? Nggak ada. Kalau di Kandangan Ulin, Hasan ada dari Basri, Hasan Hasan Basri. Oh, Basri, iya. Hasan Basri. Anu Pak, berarti belum ada ya Pak ya? Atau mungkin sudah ada mungkin? Jadi belum